Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan pagi hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah akuntansi pengantar 1. Rekan-rekan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi dan analisis transaksi. Mengapa kita belajar persamaan akuntansi? Di sini kita diharapkan untuk bisa lebih mudah memahami logika tentang bagaimana kita nanti menyusun dalam laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam jurnal atau debit kemudian kredit, kita mencoba untuk belajar tentang persamaan akuntansi antara sisi kanan sama dengan yang ada di sisi kiri. Materi ini saya mengambil referensi di buku yang dirujuk pada buku kita, yaitu Financial Accounting, karya dari Kiso dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua adalah buku akuntansi pengantar 1 yang kami susun, saya sendiri dan Bu Nabil. Nah, kita masuk secara dasar terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya persamaan akuntansi dasar itu? Kalau kita lihat rumusnya, yaitu aset sama dengan utang ditambah dengan ekuitas. Nah, kita bisa lihat di sini persamaan akuntansi. Sebetulnya aset itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu bisa dari utang atau dari modal pemilik atau modal saham. Nah, ini yang rekan-rekan perlu ketahui di dalam persamaan dan akuntansi dasar. Nah, sehingga di sini memberikan kerangka dasar untuk mencatat setiap kejadian ekonomi. Setiap peristiwa ekonomi akan kita catat untuk disajikan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, setelah pertemuan lalu kita belajar tentang komponen yang ada di dalam laporan keuangan, nah kita coba untuk terapkan di dalam persamaan akuntansi ini. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat atau layanan di waktu yang akan datang. Nah, kemudian aset ini terdiri apa saja? Bisa terdiri cash tunai atau cash yang disimpan di bank, atau juga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, atau juga piutang, dan juga aset tetap. Bisa aset tetap itu gedung, tanah, kemudian peralatan, itu merupakan kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua yang kita perlu pahami, yaitu yang kedua adalah utang. Utang itu apa? Yaitu klaim terhadap aset, sehingga dimungkinkan perusahaan kita berdiri, tentu tidak semuanya kita keluarkan dari modal pemilik, tetapi ada kalanya kita meminjam uang dari pihak ketiga atau kepada bank. Nah, jadi ini bisa diartikan kreditor, yaitu pihak yang meminjam uang. Nah, akunnya apa saja? Ada utang usaha, utang kepada bank, utang wesel, utang obligasi, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan belajar tentang utang ini. Ada utang yang sifatnya jangka pendek dan ada juga yang jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah equity atau ekuitas atau modal. Nah, ini adalah klaim kepemilikan atas total aset. Mengapa kok ada equity? Karena dalam konteks perusahaan, asetnya harus sudah dipisahkan antara modal pemilik dengan modal dari perusahaan. Nah, ini konteksnya sudah dipisahkan, betul-betul entitas akuntansi yang berdiri sendiri. Nah, ini yang rekan-rekan perlu pahami di dalam basic accounting equation. Nah, kemudian juga kita perlu pelajari lagi yang selanjutnya adalah
pendapatan ya. Pendapatan itu apa? Jadi kalau perusahaan sudah beroperasi ya kan, maka kita akan menerima jasa atau layanan yang kita berikan ya, atau produk yang kita jual. Nah, sehingga ada penjualan ya, atau pendapatan jasa. Nah, sehingga dari pendapatan yang kita dapatkan tentu nanti akan ada laba yang dihasilkan. Nah, kemudian umumnya ya transaksi ini apa saja ya, bisa karena kita menjual barang dagangan, menjual jasa ya, atau kita memang hasil dari kita melakukan penyewaan properti, atau kita meminjamkan uang ya. Nah, jadi ini tergantung dari core bisnis kita, apakah kita perusahaan jasa ya, bidang properti ya, bidang konsultan ya kan, kemudian perusahaan dagang ya, atau perusahaan manufaktur. Nah, ini akan mempengaruhi konsep di dalam penyajian informasi yang ada dalam pendapatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya kan, apa saja yang akan menaikkan ya terkait dengan ekuitas, dan apa yang mengurangi dari ekuitas ya. Misalnya ada pemilik yang masuk yang bertambah ya kan, atau juga modal saham yang bertambah, otomatis modal kita yang dimiliki perusahaan akan naik. Termasuk juga dari pendapatan ya, nanti di dalam ekuitas itu nanti akan kita peroleh pendapatan dikurangi beban, maka di situ ada selisih, yaitu yang disebut dengan laba. Nah, laba ini akan menambah ya dari ekuitas ya, tentunya nanti akan apakah dikurangi dengan dividen atau tidak. Nah, kemudian yang mengurangi apa saja ya, yang mengurangi terkait dengan equity, yaitu adanya dividen ya. Jadi ketika perusahaan dalam kondisi untung atau laba, maka biasanya sebagian akan dibagikan kepada pemegang saham, kepada pemilik ya. Ada juga yang tidak dibagikan ya, jadi laba ditahan namanya. Nah, kemudian juga expense ya, atau biaya ya. Nah, ini juga akan tentunya tadi yang saya sampaikan ya kan, pendapatan dikurangi biaya, maka ada yang namanya laba. Nah, laba inilah yang nanti akan menambah, atau kalau rugi yang nanti akan mengurangi dari ekuitas. Oke, nah kemudian hal yang sama juga ini kan tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan biaya ya, yang pada umumnya ada biaya gaji ya kan, kemudian biaya pajak dan biaya-biaya yang lain yang nantinya akan mengurangi pendapatan. Nah, dividen itu apa? Ya, dividen adalah pembagian uang tunai atau aset lainnya kepada pemegang saham. Ya, ketika perusahaan dalam kondisi untung atau laba, ya biasanya perusahaan akan membagikan dividen. Ya, itulah yang disebut dengan dividen. Ya. Nah, ini mengurangi laba, ya, bukan biaya. Ya, jadi ini akan mengurangi laba ditahan, dan ini bukan merupakan komponen dari biaya. Nah, kalau kita detailkan ya, maka persamaan ini otomatis bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa aktiva itu sama dengan utang ditambah modal ya, ditambah dengan laba ditahan. Nah, lebih detail lagi ya kan, aktiva sama dengan utang ditambah modal ditambah ya pendapatan dikurangi beban, dan kita kurangi dengan dividen. Nah, ini kalau kita sajikan secara lengkap mengenai persamaan akuntansi. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan persamaan akuntansi ini, ada satu hal yang penting perlu kita pahami, yaitu transaksi. Ya, jadi transaksi itu apa ya, sehingga kita sebagai akuntan, sebagai calon akuntan yang nanti akan mencatat transaksi-transaksi tersebut sebagai pertanggungjawaban penyusunan dalam laporan keuangan perusahaan. Ya, nah sehingga transaksi adalah peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan. Ya, yang mungkin berasal kita melibatkan dari pihak eksternal, ya, ada utang piutang atau kejadian yang
terjadi di dalam membayar gaji ya, dan lain sebagainya. Ya, setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Ya, artinya satu transaksi misalnya kita membayar gaji secara cash, ya kan, maka kas ini akan berkurang, beban atau biaya gaji ini akan bertambah. Nah, itulah maksud dari efek ganda. Nah, jadi kita bisa melihat ilustrasi yang ditampilkan di PowerPoint, ya, bagaimana kita menggunakan, ya. Misalnya kejadian itu seperti apa, peristiwa itu seperti apa, membeli komputer, ya kan. Nah, kita catat, ya, catat atau tidak, ya, apakah kriteria yang telah ditetapkan itu apakah akan mempengaruhi yang ada di dalam laporan keuangan atau tidak, ya. Jadi pada saat kita beli komputer, ya, otomatis sudah kita catat dalam jurnal atau transaksi. Kemudian kalau kita baru mendiskusikan produk kepada customer, ya, ini belum bisa kita catat, ya, karena belum timbul hak dan kewajiban, belum deal apakah transaksi itu sudah disetujui atau belum untuk kita akui sebagai penjualan. Ya. Kemudian yang ketiga kita membayar, ya, apakah kita membayar gaji, ya, membayar sewa dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pasti kita akan catat, ya, sebagai pengeluaran. Nah, inilah kira-kira yang mesti rekan-rekan pahami, ya, secara mendasar tentang bagaimana kita memahami logika di dalam persamaan akuntansi. Jadi sederhananya kita bisa lihat di dalam transaksi ini, ya kan, aset sama dengan, ya, aset tadi, ya, tentu saja kita bisa artikan secara ringkas adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, bisa berupa apa? Aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu apa saja? Kas, persediaan, ya, piutang, ya kan. Kemudian ada aset tetap atau aset tidak lancar, ya. Nah, karena apa? Nanti kita akan belajar, ya, aset ada yang yang tampak, yang berwujud dan yang tidak berwujud. Yang berwujud, ya, contohnya tanah, gedung, ya kan, bangunan, peralatan, mesin, itu adalah salah satu beberapa contoh tentang aset berwujud. Aset yang tidak berwujud, ya, ini merupakan aset yang, ya, kita tidak bisa kita lihat, ya, tetapi bisa kita nilai angkanya. Misalnya apa? Goodwill, hak paten, ya. Ada rekan-rekan pasti ingat, ya, kalau di appraisal antara aset Gojek, Grab, ya kan, dengan aset yang ada di Pertamina atau Garuda, ternyata asetnya lebih besar dibanding dengan Gojek dibanding dengan aset yang dimiliki oleh Garuda. Mengapa? Ya karena di sini beliau mencatat adanya intangible aset, aset yang tidak berwujud. Ya, nah sehingga aset-aset itu dimiliki oleh perusahaan, sumbernya dari mana? Nah, bisa berasal dari utang, bisa juga berasal dari modal pemilik atau modal pemegang saham. Ya, nah kita akan lihat nanti konteksnya, apakah kita perusahaan kita dalam bentuk CV, ya kan, kepemilikan, ya kan, modal store dan lain sebagainya, atau PT, perseroan terbatas yang tentunya kepemilikannya dalam bentuk modal saham. Nah, ini yang perlu kita pahami secara mendasar, ya. Nah, tampilan di sini seperti halnya tampilan yang sebelumnya secara ringkas, ya kan, equity, ya, bisa berasal dari modal saham atau modal pemilik, ya kan, atau juga dari laba yang ditahan yang merupakan selisih antara pendapatan dikurangi biaya dikurangi dividen. Nah, ini secara ringkas untuk memahami konsep persamaan akuntansi dasar. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh bagaimana kita menganalisis transaksi, kemudian bagaimana kita mencatat di dalam persamaan akuntansi. Ya,
saya ingatkan kembali, mengapa kita belajar persamaan akuntansi? Agar hal ini kita mudah ketika nanti sudah masuk dalam konsep debit dan kredit yang akan kita pelajari pekan depan tentang jurnal. Nah ya, jadi sebelum masuk ke jurnal, kita masuk terlebih dahulu konsep ini, sehingga bagi teman-teman yang dulu dari IPA ya kan, yang belum sempat belajar tentang akuntansi akan lebih mudah ya, karena akuntansi ini merupakan yang kita pahami adalah logika ya, apalagi kalau sekarang ini sudah menggunakan berbantuan komputer ya, sangat mudah sekali ya. Sekarang proses input otomatis nanti langsung tersajikan laporan keuangan. Nah, bedanya antara akuntan dan non akuntan adalah di sini, bagaimana kita mampu menganalisis transaksi, apakah ini yang perlu dicatat, apakah ini akunnya apa saja yang terpengaruh ya, dan bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Ini bedanya bagi teman-teman yang belajar tentang akuntansi. Mungkin bagi non akuntan dia paham input ya kan, tetapi ketika menganalisis, nah dia tidak tahu. Nah ini yang mereka-mereka mesti dipahami sebelum kita belajar mata kuliah yang lebih rumit, yang perlu kita pahami akuntansi biaya ya kan, analisis laporan keuangan ya, dan lain sebagainya, yang saya kira rekan-rekan belajar secara mendasar. Nah, contoh yang pertama ya, misalnya Ray dan Barbara memutuskan untuk membuka usaha jasa komputer ya, dengan nama SoftByte. Pada 1 September mereka menginvestasikan $15.000 kas bagi ganti dari saham. Maka dari transaksi ini kita akan mencatat seperti apa ya. Jadi biasanya pada saat kita mendirikan usaha, ada 2 orang atau lebih yang sepakat kita store berapa ya kan. Ada juga yang store modalnya tidak dalam bentuk uang, tapi apa, perlengkapan atau peralatan yang ditaksir nilainya setara berapa. Jadi tidak melulu hanya pada setoran cash ya, ingat. Jadi bisa dalam bentuk mungkin tanah atau bangunan atau sewa yang dikonversikan dalam bentuk modal ya. Jadi memang untuk mendirikan usaha ya biasanya membutuhkan yang namanya tempat usaha, peralatan ya kan, ya, yang digunakan untuk tentunya untuk operasional. Nah, sehingga kita akan mencatat kas bertambah ya. Kasnya ini, perusahaan ini bertambah karena ada setoran dari 2 pemilik tadi ya. Nah, sehingga di sisi kanan ada equity ya kan, juga bertambah ya, karena ingat yang saya sampaikan tadi, antara pemilik dengan perusahaan ini sudah dipisahkan ya, jadi bukan satu kesatuan ya. Jadi jangan sampai seperti yang orang tua kita lakukan ya, biasanya uangnya campur, yang punya toko ya, asetnya toko dengan asetnya keluarga jadi satu ya, sehingga kita tidak tahu berapa untungnya ya kan, karena tiba-tiba kok habis ya, karena ternyata uangnya campur dipakai untuk biaya kuliah ya adik atau kakak Anda ya kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, setelah kita punya cash ya, tentu kita sudah mulai mikir nih, waduh, untuk bisa operasional ya pasti kita menginginkan yang namanya beri peralatan ya, karena perusahaan kita adalah perusahaan jasa komputer reparasi ya, maka kita beli perlengkapan, apakah itu komputer ya kan, atau hardware yang diperlukan senilai 7.000. Nah, kita akan catat, karena kita beli maka otomatis kita akan mengeluarkan kas ya, kasnya ini berkurang ya, peralatannya bertambah ya. Jadi jangan sampai yang ada di pikiran kita itu, kekayaan yang kita miliki itu adalah dalam bentuk berapa simpananmu, berapa depositomu, tidak ya. Maka biasanya yang penting itu adalah kalau sudah berkeluarga ya, biasanya apa, rumah ya kan, kemudian apalagi ya
mungkin tabungan. Nah, itu merupakan aset yang dimiliki oleh keluarga, ya. Nah, tapi dalam konteks perusahaan, ya, maka kita akan mencatat kas berkurang, peralatan bertambah, ya. Di sisi aset, ya, di sisi liability dan equity jumlahnya sama, ya. Ada satu transaksi yang memiliki dua efek dalam pencatatan, ya. Nah, dalam hal ini dua-duanya mempengaruhi di aset, yang satu berkurang di kas, yang satu bertambah di equipment, ya, peralatan. Nah, jika kita lihat yang paling bawah, maka saldonya tetap tidak berubah, dalam artian berubah tetapi di kiri dan kanan tidak mengalami kenaikan atau perubahan, ya. Untuk contoh ini kebetulan ya tidak ada perubahan, ya. Nah, kemudian selanjutnya perusahaan membeli kertas dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan senilai 1.600, ya. Otomatis kita akan perlengkapan bertambah, yaitu mungkin dalam bentuk kertas dan lain sebagainya. Nah, karena dilakukan secara kredit, maka timbul yang namanya utang usaha. Ya, ini yang perlu rekan-rekan pahami, ya. Dalam konteks usaha atau perusahaan memungkinkan untuk menjalin kerjasama, ya, untuk timbulnya transaksi utang, ya. Nah, sehingga dalam kita lihat saldonya juga sama, ya, 16.600, ya. Liability dan equity juga 16.600, ya. Nah, transaksi yang keempat adalah perusahaan menerima pembayaran 1.200 secara tunai dari pelanggan untuk jasa pemrograman yang telah dilaksanakan, ya. Nah, sehingga kita akan catat, karena kita terima secara cash, maka ada penerimaan bertambah cash kita. Cash yang disimpan, apakah itu nanti di bank atau di tangan, akan bertambah sebanyak 1.200. Pendapatan juga bertambah, ya. Berapa? Sama, 1.200, ya. Pendapatan tadi ada di sisi masuk dalam bagian equity, yang memberikan pengaruh terhadap equity, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat antara sisi kiri dan sisi kanan, ya, di dalam persamaan akuntansi ini balance, seimbang, ya. Jadi tidak mengalami terlalu tinggi di aset atau terlalu tinggi di utang, tidak, ini sama, ya. Itu rekan-rekan yang perlu dipahami konsep pada analisis transaksi. Yang kelima adalah perusahaan menerima tagihan, ya, dari daily news terkait dengan biaya iklan. Biaya iklannya berapa ini, Pak? Oh, 250, ya. Maka otomatis utangnya ini bertambah, ya. Utang utang iklannya, ya. Utang iklannya ini bertambah berapa? 250. Nah, biaya iklannya juga bertambah berapa? 250, ya. Nah, jadi di sini maka kita akan lihat di dalam persamaan ini akan tercatat sama antara di sisi aset sama dengan liability plus equity ini sama, ya. Nah, jadi di sini, ya kan, kita lihat, ya, karena tadi untuk menghitung laba ditahan itu adalah pendapatan, ya, dikurangi dengan beban atau biaya dikurangi dengan dividen, ya. Jadi memang otomatis itu rumusnya, ya. Nah, kemudian salah satu usaha yang tadi bergerak di bidang komuter tadi. Nah, ini di transaksi yang ke-6 ini perusahaan menghasilkan pendapatan 3.500 untuk jasa pemrograman, ya. Perusahaan menerima 1.500 tunai dan 2.000 secara kredit, ya.
Nah, sehingga kita akan mencatat kas sebesar berapa? 1.500. Kemudian yang belum dibayar berapa? Nah, yang belum dibayar inilah yang disebut dengan piutang. Ya, piutangnya sebesar 2.000. Ya. Nah, pendapatannya berapa? Ya, pendapatannya sebesar 3.500. Ya, jadi karena apa? Kenapa kok kita catat kas dan piutang? Karena pembayaran yang dilakukan kita terima, yang kita terima itu ada dua, yang cash 1.500, yang tunda ya atau yang belum dibayar secara cash tadi 2.000. Nah, maka kita catat ada dua, cash dan piutang. Nah, pendapatan perusahaan ya, ini kan pendapatan yang kita terima 3.500 bertambah. Nah, sehingga tetap ya kan kita lihat di new balance-nya itu juga sama, yaitu sebesar 21.300 ya. Nah, transaksi yang ketujuh yaitu perusahaan membayar ya secara cash untuk membayar apa saja. Sewa toko 600, gaji pegawai 900, perlengkapan 200 ya. Nah, sehingga di sini kita catat kas yang dikeluarkan perusahaan 1.700 untuk membayar apa saja. 600 ya kan untuk sewa toko ya, 900 untuk gaji pegawai ya, 200 untuk perlengkapan ya. Nah, ini kira-kira untuk mencatat pada transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-8 yaitu perusahaan membayar tagihan 250 ya ke Delinews secara tunai ya kan. Karena apa? Pada transaksi yang sebelumnya kan sudah ada tagihan nih, sudah muncul yang namanya utang ya, karena kita belum membayar. Nah, sehingga di sini kita catat kas berkurang ya kan, utang ini juga berkurang karena kita lunasi utang kita ya yang timbul pada transaksi yang sebelumnya. Nah, sehingga new balance-nya kita juga bisa lihat sama antara aset sama dengan utang ditambah dengan equity. Nah, transaksi yang selanjutnya transaksi ke-9, menerima 600 secara tunai dari pelanggan yang tertagih atas servis yang telah diberikan ya. Nah, kita akan catat ya kan piutang yang lalu yang timbul pada beberapa tanggal sebelumnya yaitu sebesar 600 ini dilunasi. Nah, karena ada pelunasan piutang maka piutang berkurang ya kan, kasnya ya perusahaannya otomatis bertambah ya karena kita menerima pelunasan. Nah, sehingga kita lihat juga dalam persamaan akuntansi juga sama antara sisi kiri dan sisi kanan ya. Kemudian transaksi yang ke-10 ya, perusahaan membayar dividen. Wah, ini karena sudah dirasa ini perusahaan selama 1 tahun ya kan mendapatkan laba yang besar ya kan. Nah, sebagian dari laba itu dibagikan kepada pemilik ya kan. Nah, sehingga kita akan mencatatnya ya, kas yang dikeluarkan otomatis kalau kas keluar berarti berkurang ya sebesar 1.300. Kemudian dividen yang kita bagikan adalah sebesar 1.300 ya. Nah, sehingga saldo di aset dan utang dan equity juga sama. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat secara ringkas ini adalah summary ya terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari transaksi 1 sampai transaksi yang ke-10 ya. Nah, inilah rekan-rekan yang perlu pahami bagaimana kita memahami secara mendasar tentang persamaan akuntansi ini ya. Apakah kejadian ekonomi ini harus kita catat yang seperti apa dan akunnya apa ya. Jadi rekan-rekan harus paham aset
akunnya terdiri apa saja. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset lancar itu terdiri apa saja, aset tidak lancar terdiri apa saja, rekan-rekan harus paham betul ya. Kemudian utang terdiri apa saja, ekuitas, sub dalam ekuitas itu apa saja, rekan-rekan betul-betul harus paham ya mengenai akun-akun ini yang ada di dalam aset, utang, dan ekuitas. Nah, dari transaksi ini ya, maka baru kita bisa menyusun yang namanya laporan keuangan yang kita bahas pada minggu yang lalu, ya kan? Nah, sehingga komponennya apa saja, ya seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan ada satu lagi, catatan atas laporan keuangan ya. Jadi catatan atas laporan keuangan itu sebetulnya menjelaskan secara deskriptif tentang 4 laporan ini ya, menjelaskan ya secara detail ya kan. Kasnya terdiri bank apa saja ya kan, piutang ya kan, piutang kepada pihak siapa saja ya secara umum, tetapi di situ akan dibahas secara detail misalnya terkait dengan lancar atau tidak ya kan, biasanya nanti akan disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Dari ringkasan atau summary yang sudah kita catat di dalam persamaan akuntansi yang tadi kita susun ya kan, maka kita akan menyajikan laporan keuangan yang kita mulai dari laporan laba rugi ya kan. Nah, jadi dalam laporan laba rugi, karena ini adalah perusahaan jasa, maka revenue-nya adalah pendapatan jasa ya, dari servis ya kan, dari install pemrograman dan lain sebagainya. Kemudian expense atau biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut ya, pada yang berakhir pada 30 September itu terdiri dari gaji ya dan lain sebagainya. Nah, itu disajikan di bawahnya. Nah, sehingga kita ketemu total expense-nya yaitu 1.950. Revenue yang di atas dikurangi dengan total expense, maka itu ketemu yang namanya net income ya. Nah, itu kira-kira gambaran sederhananya dalam menyusun laporan laba rugi ya. Ingat bahwa perusahaan didirikan itu untuk ya mendapatkan laba yang besar sehingga memakmurkan kesejahteraan dari pemiliknya. Kuncinya kan di situ, untuk mesejahterakan pemilik usaha. Makanya kalau perusahaannya kinerjanya jelek, maka investor pemegang saham mungkin tidak akan berminat untuk menanamkan dananya di situ. Nah, ini yang rekan-rekan perlu ketahui, bahwa di dalam menyusun laporan keuangan nanti diharapkan teman-teman bisa terlebih dahulu memahami akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan menyusun laporan laba ditahan ya. Jadi laba ditahan per 1 September berapa? Baru berdiri yang 0. Ya kan? Ditambah dengan net income ya, yaitu dihasilkan dari laporan laba rugi ya kan. Nah, sebesar 2.750 ya, dikurangi dengan berapa ya? Dikurangi dividen ya, karena perusahaan merasa bahwa labanya sudah besar, sudah saatnya lah kita membagikan yang namanya dividen. Nah, sehingga laba ditahan per 30 September itu sebesar 1.450. Nah, kemudian kita bisa menyajikan informasi yang ada terkait dengan laporan laba ditahan ya. Nanti akan tergantung nantinya ya, apakah nanti naik atau turun ya kan. Nah, ini yang biasanya nanti akan salah satu yang dilihat oleh para pemegang saham, kira-kira
selama satu periode ini perusahaan mengalami untung atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau yang rekan-rekan mengistilahkan neraca ya. Ya, neraca itu berisi apa? Ya, berisi aset, utang dan modal ya. Aset kalau dalam contoh ini ada cash, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan ya, totalnya 18.050. Kemudian equity ya kan, dari pemegang saham sebanyak 15.000. Kemudian seiring waktu karena mengalami peningkatan aset dari penjualan ya kan. Nah, sehingga di sini ada laba ditahan sebesar 1.450 ya. Nah, kemudian utang dari mana? Dari ya timbul terkait dengan transaksi tadi, adanya utang yang karena ada mitra ya, kita memerlukan utang ya sebesar 1.600 ya, sehingga di sini harus balance di neraca itu antara aset sama dengan equity dan liability ya. Nah, ini yang tersajikan di dalam laporan posisi keuangan ya. Nah, sehingga inilah yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan ya. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas ya. Ya, namanya aja arus kas ya, sehingga di situ menggambarkan tentang cash in, cash out, kas yang masuk dan kas yang keluar. Nah, di sini diklasifikasikan ya kan, kas tersebut berasal dari aktivitas apa? Apakah aktivitas operasi, aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan? Itu aja ya. Jadi ringkasnya itu sebetulnya aktivitas yang bisa kita lihat di kas ya, catatan kas kita. Nah, cuma kas kita itu kita akan bagi kas yang berasal dari operasional, pendanaan, atau investasi ya. Jadi biasanya para investor itu akan melihat tidak hanya ini perusahaan laba atau rugi, atau tidak hanya melihat perusahaan ini apakah total asetnya meningkat atau tidak ya kan, tetapi juga ingin melihat ya cash flow-nya ini gimana, apakah kasnya yang keluar itu untuk investasi atau kas yang dikeluarkan itu ternyata untuk beban operasional yang membengkak. Nah, ini juga akan dilihat ya. Tentu seorang investor akan tertarik kalau perusahaan itu mengeluarkan kas yang besar tapi untuk investasi, membuka cabang, membeli peralatan ya kan, membangun gedung ya, ini merupakan bentuk dari investasi. Nah, itu ya kira-kira gambaran tentang bagaimana kita menyusun laporan arus kas ya. Nah, sehingga tersajikan seperti ini laporan arus kas kita ya kan, kas ya, dari cash flow dari aktivitas operasi ya, cash flow dari aktivitas investasi ya, cash flow dari aktivitas financing ya. Nah, sehingga kas pada akhir periode itu sama dengan kas yang ada di neraca pada 30 September ya. Jadi harus sama ya. Karena apa? Kita ingin melihat di sini dari mana aktivitas itu terjadi. Nah, rekan-rekan, untuk contoh lain rekan-rekan nanti bisa menyimak yang ada di PowerPoint yang akan dibagikan di kelas kita untuk kita diskusikan di kelas, sehingga apabila nanti rekan-rekan ada pertanyaan, rekan-rekan bisa langsung mendiskusikan di forum online yang kita buat di Google Meet. Kira-kira itu rekan-rekan materi yang harus kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.